kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas membangkitkan. Haleluya. Biar setiap kita hari ini kita dengar suara sangkakala Allah. Sangkakala berbunyi, Itulah tanda panggilan tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. dari seluruh bumi. Haleluya. Kami mendengar suara Tuhan. Dengar suara Kristus. Bangkitlah. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Ya Allah, minyak yang baru. Minyak baru telah dicurahkan, Biar gereja Tuhan dipulihkan. gerejanya Haleluya. dipulihkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Shalom. Shalom. Belum kedengaran suaranya. Shalom. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena kemurahan dan kasih Allah dalam kehidupan setiap kita. Dan pagi hari ini, mari kita bawa hati kita. Hati yang penuh dengan ucapan syukur, dan kita mau kasih yang terbaik hanya untuk Tuhan. Sekarang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami. Kami mau berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Karena Engkau yang telah menjadikan kami sebagai penyembah-penyembah-Mu. Dan pagi hari ini kami mau bawa penyembahan kami Tuhan kepadamu. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku
hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, kami berharga di mata-Mu Tuhan, di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Kami menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang mulia, Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang hidup. Terima kasih, haleluya. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Karena tanpa Tuhan
kami tidak akan bisa melangkah. Berjalanlah bersama dengan kami, sertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Mari kita semua yang siap diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kembali sorak-sorai untuk Tuhan kita. Saudara percaya bahwa Dialah gunung batu keselamatan kita. Amin. Dialah penolong kita. Dialah perisai kita. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku.
Dialah kota benteng kita. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia sandung selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya. Katakan sekali lagi, aku percaya. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia kandung selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi, tempat perlindungannya tinggi, tempat perlindungannya tinggi. Haleluya. Kami percaya Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Mari terus bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Haleluya. Dialah Tuhan yang mati bagi kita, dan Dialah yang bangkit menebus dosa kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah
jemaat dipersilakan untuk duduk. Engkau sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu kami serahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Senang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, Jadi bukti kebesaran-Mu. jadi bukti kebesaran-Mu, Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami bertemu dengan Allah yang kudus. Kami tidak layak dan Engkau melayakkannya. Berikan kami firman-Mu yang menegur, yang mengampuni, yang memeluk kami, yang menyembuhkan kami,
yang menguatkan dan menghibur kami, yang bukan sekedar menuduh tetapi membuka tangan lebar-lebar untuk kami kembali kepadamu. Berbicara kepada kami Tuhan, kami sungguh butuh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Ini yang kedua saya ada di tempat ini, dan kalau yang pertama saya lihat biasa aja kekagumannya, yang kedua lebih kagum lagi, jadi saya sempat memvideonya ya. Jarang saya jaim, saya biasanya jaim hamba Tuhan memvideo saudara, tapi nggak tahu, menarik sekali. Yang kedua saudara yang ingin saya sampaikan, tema ini akan melukai saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang dahulunya orang-orang yang gak benar. Tetapi Tuhan memeluk kita. Tema kita hari ini mengerikan. Apalagi tentunya nanti saya khotbah di remaja siang. Memang menjadi Kristusnya Allah atau menjadi pengikut Kristus yang benar. Dan tema hari ini adalah tahan godaan. Saya pernah menjadi ketua Komisi Pemuda dan Anak se-Jakarta. Dan saudara-saudara, tapi sebelum saya menjadi ketua itu, saya sudah banyak khotbah di beberapa pemuda, remaja. Hampir 60% gereja di Jakarta ini saya pernah kunjungi atau mengundang saya khotbah. Satu saat saya khotbah di satu lingkungan yang dihadiri oleh ketua pemuda dan stafnya. Saya lupa, se-Jakarta Barat atau Utara, saya lupa. Saya khotbah di situ, nggak tahu kenapa saudara. Lalu saya berkata begini, mari kita terbuka dan jujur. Siapa di antara saudara yang ingin kembali lagi kepada Tuhan? Tuhan sangat sayang kita. Tuhan seperti bapak ketika si bungsu datang. Si bungsu yang udah habis-habisan, yang enggak benar dan sebagainya. Tuh bapaknya lari mendekati dia, bukan memaki-maki, bukan ngusir, bukan memukul, menampar, tetapi memeluknya. Oke, mungkin kalian ada referensi masa lalu yang enggak benar. Tapi Allah akan pulihkan. Lalu saya tantang. Siapa yang ingin dipulihkan? Di mana saudara telah melakukan dosa seksual. Saudara tahu, saya kaget. 80% itu mengangkat tangan. Ini kelasnya bukan jemaat. Ketua, pemuda, remaja, dan stafnya. Satu sisi saya senang. Mengapa? Khotbah saya diresponi. Tapi sisi yang lain saya sedih. Saudara-saudara, kita punya pengalaman masa lalu. Dan menurut data, anak SMP yang sudah melakukan minimal percabulan seksual itu melebihi dari 70%. Saya pernah mengajar di SMP Battle, anak SMP kelas 2 menangis di depan saya. Dan dia bilang, Pak, Tuhan masih mau menerima saya enggak? Kenapa?
Saya telah melakukan hubungan seksual. Ini perempuan. SMP kelas 3 hamil. Ya nggak usah jauh-jauh lah orang saya ngajar di Betel. Tapi yang saya ceritakan ini bukan kamu, bukan. Walaupun kamu sekolahnya di Betel. Mengerikan, saudara. Satu saat hamba Tuhan KKR di sebuah gereja. Dan hamba Tuhan ini nggak tahu kenapa melenceng masalah soal pertobatan seksual. Yang beda dengan tema waktu itu. Lalu dia telepon ketua panitianya dan ketua pemudanya di KKR itu. Waktu dia khotbah, dia ikut membantu tumpang tangan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Rupa-rupanya dia telepon dan bilang begini, maaf, kita berubah schedule. Karena saya dapat telepon, harus kembali ke rumah saya. Ini di luar kota. Jadi malam ini saya harus kembali. Oke, ketua panitia, ketua pemuda itu datang. Lalu dia bilang, ini zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang kadangkala PK-nya ditransfer. Itu zaman dulu jadi nggak ada transferan, jadi kasih. Lalu ada kado dan anak muda ini bilang begini. Saya mau jujur sama Bapak. Masalah apa? Dia menangis. Saya seorang homoseksual. Kaget ini pendeta. Padahal waktu KKR dia ikut tumpang tangan, saudara. Kalau menyembah tangannya naik ke atas, nggak tahu sebelahnya bau atau enggak, pokoknya yang penting naik ke atas. Dan apa yang terjadi, saudara? Nangis. Pendeta ini bilang, sudah berapa lama kamu menjadi homoseksual? 10 tahun. Kamu jadi ketua pemuda? Berapa tahun? 5 tahun. Berarti waktu dia jadi ketua pemuda sudah homoseksual. Halo? Sudah. Saudara-saudara, saya baru menangani seseorang SMA kelas 3 melahirkan dan melakukan hubungan seks sejak kelas 1 SMA. Saudara-saudara, maka tema ini berat ini. Ya. Saudara-saudara, tema untuk tahan godaan, dan kalau saya dapat ayatnya, tahan godaan kan macam-macam, godaan keuangan misalnya kan, godaan jabatan, supaya punya jabatan, injak orang lain. Kan ada begitu, main 17 Agustus itu naik apa? Pohon pinang itu kan, supaya naik ke atas, injak ke orang lain. Atau godaan uang, ya, supaya terpuaskan dengan apa, jatuh dalam dosa uang. Tapi ayat yang diberikan kepada saya adalah tentunya mengarah kepada temanya memang tahan godaan. Tapi 2 ayatnya menjurus kepada godaan untuk tidak melakukan hal-hal yang seksual. Mari kita lihat yang pertama di dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai ayat yang ke-10, maaf saya nggak pakai PPTX ya, biasanya pakai tapi kali ini enggak. Bisa ditayangkan Kejadian 39 ayat 7 sampai ayat yang ke-10, saya diberikan sampai ayat 9, saya tambahin ayat 10. Baca sama-sama ya, 3, 4. Selang beberapa waktu, tunggu bareng-bareng lah ya. 3, 4. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya,
marilah tidur dengan aku. Ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9. Tuh kan, bacanya pelan, kencengan dong, coba. Gara-gara 3, 4. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau, nah yang ini bacanya yang kencang bareng-bareng. Bagus ini, 3, 4. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ayat yang terakhir, ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu memujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan pujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saya tambah ayat 10, ini akan lebih jelas untuk kita tahan godaan. 2 Samuel, langsung aja ya, nanti baru kita lihat. 2 Samuel pasal 11 ayat 2 dan 4. 2 Samuel pasal 11 ayat yang kedua sampai yang keempat. Kita baca sama-sama. 3, 4. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ayat yang ketiga, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ayat yang keempat, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Saya menemukan seorang, ya kalau saya cita-cita begini, Anda jangan galau lalu, ngapainlah jadi orang Kristen, keluar aja, pindah aja, mualaf aja, jangan ya. Ini oknum. Sekali lagi ini oknum. Oknum itu brengsek ada di mana-mana. Polisi yang baik banyak, polisi yang brengsek ada, bukan banyak ya, ada. Ya, pendeta yang baik banyak, pendeta yang brengsek, apa? Nah ngomongnya ada, kok takut sih? Takut kualat, gitu. Gembala yang baik banyak, gembala yang brengsek ada. Suami yang baik, Anda menuduh saya suami yang baik. Suami yang brengsek, jangan banyak, jangan aduh. Ya kalau kesaksian jangan di sinilah. Enggak ini bercanda. Ada, ya kan? Pemimpin negara yang baik banyak, pemimpin negara yang brengsek ada. Jadi saudara jangan galau dengan begitu. Seorang hamba Tuhan mau khotbah, itu melakukan hubungan seksual dulu dengan selingkuhannya. Gila nggak? Mau khotbah itu. Bahkan pergi khotbah, lalu dia dapat kamar di sebuah hotel, dibawa selingkuhannya. Saudara-saudara, ada pendeta brengsek? Ada? Oh gak ada. Pendeta yang baik? Pendeta brengsek? Ada. Banyak lah. Kalau banyak itu lebih dari satu saya setuju.
Tapi kalau banyak mayoritas dibandingkan pendeta yang baik, saya tidak setuju. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tema kita tahan godaan dalam hal seksual. Yusuf, dia itu elok parasnya. Cakep. Ya, saudara-saudara, sayang sekali ya. Saya itu kalau khotbah pengen nerangkan cakepnya kayak apa agak susah. Agak susah kalau saya lihat buat contoh Anda nggak ada ini. Yang ada ya yang pernah sekolah di Betel waktu saya muda, kira-kira seperti itulah. Cakepnya begitu. Maaf ya, hanya orang buta yang tidak pernah melihat saya ganteng. Loh serius. Dan hanya orang bisu yang gak pernah ngomong kalau saya itu ganteng. Benar. Saudara-saudara, jadi kembali lagi istri Potifar menginginkan Yusuf. Kalimat yang bagus. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar. Melakukan hubungan seks dengan yang bukan muhrimnya. Dianggap kejahatan yang besar. Bahkan itu dosa terhadap Allah. Hebatnya Yusuf tetap bertahan. Walaupun dia difitnah. Ada istilah mengatakan karena difitnah dia masuk penjara. Dia mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuh. Setuju nggak? Saya nggak setuju. Saya tidak setuju kalau Anda bilang fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Mengapa? Saya tanya. Kalau Anda suruh pilih, saya fitnah atau saya bunuh, pilih mana? Pilih mana? Fitnah. Katanya fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Makanya saya nggak setuju. Kalau saya ditanya, pilih mana? Difitnah atau dibunuh? Lebih baik difitnah. Kenapa? Kalau saya difitnah, kan saya bisa bunuh dia. Loh kalau saya dibunuh, saya kagak bisa memfitnah dia. Nah gitu kan saudara. Akhirnya dia masuk penjara. Saya kasih tahu, risiko orang pegang firman sepertinya terpuruk. Saudara tahu akhir sejarah Yusuf? Dia menjadi orang kedua itu gara-gara perkenalan dengan juru masak, juru minum, yang akhirnya juru minumnya lolos, lalu balik lagi dan memberitahu kepada raja setelah selama lupa bahwa ada Yusuf di penjara itu. Saya kasih tahu, ketika saya dan saudara sedang pegang firman Tuhan, sepertinya Anda nanti satu saat terpuruk. Tapi terpuruk untuk diloncatkan kembali seperti bola bekel. Kalau saya pegang bola bekel, saya banting ke bawah dalam ketinggian kira-kira 1 meter. Saya banting ke bawah. Bola bekel itu akan memantul ke atas. Pertanyaan saya, pantulannya ke atas sama dengan waktu saya apa ini begini ini apa ya? Banting ya, betul-betul banting. Saya nggak pernah banting istri sih, jadi saya nggak bisa tahu. Banting ya. Tingginya bola bekel ketika memantul itu, apakah setinggi waktu saya banting, atau di bawah, atau di atas? Di atas. Tapi kalau nggak saya banting, saya diemin aja, turun ke bawah, naik ke atas, sejajar di bawah atau di atas? Pasti di bawah. Banyak orang pingin menjadi kepala bukan ekor. Semakin tinggi, tapi dibanting nggak mau, prek. Tenang aja, dibanting itu untuk supaya melejit ke atas. Amin.
Ketika Anda benar dikatakan salah. Ketika Anda difitnah padahal enggak salah, tenang aja. Anda akan melejit naik ke atas seperti Yusuf ini. Yusuf luar biasa, hari sehari terus untuk dirayu, tapi tetap tidak. Daud lagi di atas lihat, wih, cewek lagi mandi. Lalu kasih tahu, tanya, cari tahu. Cari tahu apa raja? Lalu Daud nyanyi. Ngomong sama dia ya, ngomong gimana? Engkau masih gadis atau sudah janda? Oh, waktu itu nggak ada lagu itu ya. Cari. Dia udah ganda campuran. Loh. Oh, dia nggak single putri, ganda campuran. Maaf ya, hanya orang intelektual tinggi yang mengerti kata-kata saya. Ini bahasanya tinggi. Maksudnya ganda campuran itu ada pasangannya. Siapa? Oh, ketahuan. Akhirnya suaminya tentara itu suruh maju. Dan nanti begitu diserang mundur. Suaminya mati, dia diambil. Maaf ya, sekelas Daud. Dia jatuh. Yusuf enggak jatuh. Daud jatuh. Pertanyaan saya. Dari dua orang ini, Anda jawab ya. Dari dua orang ini, mana yang sangat-sangat dihargai oleh bangsa Israel sampai detik ini? Siapa? Yusuf atau Daud? Halo? Siapa? Anda jawab atau ngeledek? Atau saya khotbahnya ngaco kan? Sampai detik ini yang dihormati oleh bangsa Israel siapa? Daud. Daud lebih dihormati daripada Yusuf. Maka tidak ada yang namanya bintang Yusuf. Adanya bintang Daud. Gak ada. Engkau Yesus, anak Yusuf. Bukan, padahal bapaknya Yusuf juga kan. Yesus anak Daud. Dipanggilnya begitu kan. Padahal bapaknya namanya Yusuf. Saya menemukan ini. Ketika saudara memberikan tema ini. Lalu saya pikir. Yusuf itu hebat loh. Dia tidak tergelincir dalam dosa. Dan dia tahan godaan. Daud tergelincir. Jatuh dalam dosa. Saudara tahu orang yang paling berhikmat di dunia ini selain Yesus siapa? Salomo. Coba Anda WA dia, minta difoto kakaknya, kartu keluarganya. Kakaknya, bapaknya siapa? Bapaknya Salomo siapa? Daud. Ibunya? Nah lo bingung kan? Ibunya? Ya betul, Nyonya Daud. Oh bukan. Namanya siapa? Batseba. Selingkuhannya. Allah adil? Mungkin saudara bilang Allah enggak adil. Oh adil. Yusuf tetap menjadi orang kedua. Menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Tapi kenapa Daud yang lebih ngetop? Saya terpacu begini. Mungkin yang hadir di sini adalah saudara pernah tergelincir dalam dosa seksual. Tapi saya beritahu, itu bukan akhir segalanya. Perbandingannya hampir sama dengan Petrus dan Yudas Iskariot. Dua-duanya sama-sama menyangkal Yesus. Yang satu dengan perkataan, aku tidak mengenal orang ini.
sumpah. Kata sumpah itu menunjukkan secara hukum parah ini Petrus. Yudas Iskariot menyangkal Yesus dengan menjual Yesus 30 keping perak. Tapi way out-nya beda. Bedanya di mana? Bedanya kalau Petrus Alkitab berkata, dia menyesal. Yudas Iskariot, dia bunuh diri. Saya sedang dengan pendeta Gilbert, orang yang hebat ngetop, tapi masih menghargai hamba Tuhan yang ya kecil-kecil begini. Waktu saya di Yerusalem, saya ada di Bethlehem, saudara, lalu WA-an sama malamnya WA-an sama dengan Pak Gilbert dan istrinya lagi sedang di Israel. Dan dia bilang, Kak, dia panggil saya kakak, saya panggil dia bapak. Saya nggak tahu mana yang lebih tua. Tapi Anda pasti tahu mana yang lebih gemuk, saudara. Ya, makanya GBI Glow. Tahu Glow kepanjangan dari Gilbert Limondong Overweight. Oke, apa yang terjadi, saudara? Saya akan jemput kakak untuk kita makan malam. Kaget, saudara. Istrinya di lobi hotel. Dia bilang, waduh, ibu ikut juga ya. Bapak di mana? Oh, ada di mobil. Saya di mobil. Pak Gilbert nyetir. Ya. Dia di sebelah kiri ya. Kalau Eropa kan begitu. Kalau Indonesia setirnya di mana? Di mana? Di mana? Salah, di dalam mobil. Masa di kanan mobil? Setirnya itu di dalam mobil, kok di kanan mobil gimana? Oke. Jadi saudara, jadi ini Pak Gilbert, ini saya, lalu belakangnya isinya Pak Gilbert. Keliling saudara. Orang-orang kaget. Orang-orang di situ, menganggap saya hebat. Gimana enggak hebat? Supirnya aja Pak Gilbert. Itu supirnya itu Pak Gilbert, apalagi yang disupirin. Lalu dia melewati satu jalan, dia bilang, kakak, lihat ke kanan. Itu ada lembah. Di mana Yudas Iskariot pernah melemparkan 30 keping perak. Dan diperkirakan bunuh diri di situ. Saudara, Yudas Iskariot menganggap dosa adalah segala-galanya. Saudara tahu hamba Tuhan, ya tidak semua ya. Ada beberapa hamba Tuhan yang hebat ngetop. Masa lalunya buruk dan gak benar. Tapi kayak Daud itu. Gak benar. Gagal dengan tahan uji. Tidak seperti Yusuf. Gagal. Tidak tahan godaan. Tapi kenapa masih dihargai, dihormati? Satu hal, ayat yang terakhir. 1 Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-8 ya. Benar gak ini? 1 Yohanes 1 ya ayat 8. Kita baca sama-sama. Oke? Baca sama-sama ya. Dibilang baca sama-sama enggak baca juga. 3, 4. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Coba lanjut ayat yang betul ya. Nah, jika ayat 9-nya, lanjut ayat 8 dan ayat 9. 3, 4.
jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik bagi saya dan saudara yang hadir. Mungkin saudara sudah bertahan sungguh-sungguh supaya tidak jatuh dalam godaan. Anda tahan godaan, bagus. Tapi bagaimana dengan yang tidak tahan godaan? Ada berita baik buat saudara dan saya. Kalau saudara membentengi diri dan berkata, "Enggak, aku tidak berdosa." Itu menipu diri sendiri. Dan kabar baik itu adalah jika kita mengaku dosa kita. Daud melambung tinggi, masa lalunya brengsek, enggak benar. Karena dia menyesal dan mengaku dosa. Dia menangis, aku berdosa. Aku enggak benar. Anak yang pertama, Daud dengan Batseba mati. Tapi anak yang kedua, dia punya hikmat yang nomor 1 di dunia di bawah Yesus. Namanya Salomo. Orang yang paling berhikmat. Artinya apa? Jangan takut dengan Anda pikir, kalau aku suka mempermainkan wanita, anakku, keturunanku sampai keturunan ke-7 nanti akan brengsek. Selama kita mengaku dosa, putus, selesai. Keturunanmu juga akan dijaga oleh Tuhan. Keturunan Daud ada yang tetap dihormati oleh Tuhan. Namanya Salomo. Bahkan Tuhan bilang, kamu ngomong sama dia, kamu gak bisa bangun bait Allah. Karena kamu tanganmu sudah berdarah berdosa. Tapi Salomo yang diizinkan membangun bait Allah. Sebagai penutup khotbah, Anda tahan godaan, bagus. Itu keinginan dari gereja ini dengan tema tahan godaan. Bagaimana Pak Abraham? Kalau aku sudah jatuh dalam dosa, ada kabar baik. Kabar baiknya adalah dia akan memeluk saudara. Seperti sang bapak ketika si bungsu kembali. Yang lari mendekati bukan anak ke bapak, tapi bapak ke anak. Bukan untuk memaki-maki, bukan untuk menampar, tapi memeluknya. Bukan itu saja. Diberi alas kaki, diberi cincin, pakaian yang bagus, cukup? Tidak, dipestakan. Saya pernah berpikir, kenapa bapaknya yang lari mendekati anak? Yang pertama, bapaknya selalu rindu anaknya pulang. Bukan kebetulan bapaknya pas di depan rumah, lihat anaknya ada. Enggak. Tafsiran saya, dia rindu anaknya pulang. Dan kenapa bapaknya yang lari mendekati anak, dikasih ini, kasih itu. Bapak tidak mau mempermalukan si anak di depan para karyawannya. Kalau kamu keluar dari rumahku dengan pakaian bagus, dengan pakai cincin, alas kaki yang bagus, engkau masuk ke rumahku juga. Bukan pakaian yang keremece, ini bahasa India, saudara ya. Bukan dengan pakaian compang-camping. Engkau keluar dari rumah ini dengan pakaian yang bagus, aksesoris yang baik, engkau pun masuk dengan baik. Supaya karyawannya enggak bisik-bisik. Jelek banget. Gara-gara ini. Allah tetap menjaga nama baik kita. Berita baiknya, minta ampun. Mengaku dosa. Sebrengsek-brengseknya saya.
Tuhan mengampuni saya. Sebrengsek-brengseknya Daud, Tuhan mengampuni Daud. Sebrengsek-brengseknya saudara, emang saudara brengsek? Enggak lah. Sebrengsek-brengseknya saudara, ingat, jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri. Ada kabar baik. Dia mau mengampuni kita dan memulihkan kita. Keturunanmu juga akan dijaga oleh Tuhan. Mungkin dulu suka main cewek, suka main narkoba dan oke. Anakmu, keturunanmu tidak akan melakukan itu karena dijaga oleh Tuhan. Itu hebatnya firman Tuhan hari ini. Sebagai penutup khotbah, mari kalau saudara ketemu orang-orang yang munafik, jangan pernah mundur. Jangan nanti saya lihat di YouTube, saya mualaf karena apaan tuh pendeta kok begitu ini gereja. No. Saudara-saudara, itu hanya oknum. Gak apa-apa. Bukan berarti gak apa-apa lalu silakan lakukan itu. Enggak, bukan itu. Ada ketidaksempurnaan dari Daud. Tapi Daud menjadi orang yang hebat. Dihormati sampai detik ini. Dan Allah pun menghormatinya. Jadi mari kadang-kala kita menemukan orang-orang yang munafik. Ya, oke. Pernah dengar sebagai penutup betul-betul ilustrasi itu kan? Kadang-kala ya kita lihat kayaknya dia baik tetapi brengsek. Tapi kayaknya brengsek tapi baik. Kayaknya nggak bagus. Jahat tapi baik. Tapi ada yang kayaknya baik tapi jahat. Contoh. Ada seorang ibu bawa anak kecil. Naik angkot. Di angkot itu ada mahasiswa fakultas hukum. Nah si anak ini lucu, umur setahunan gitu ya. Lucu. Nah lalu apa yang terjadi? Si anak ini mau ngantuk, dia mau tidur itu. Ketika mau tidur dicubit sama mamanya, sama ibunya. Mahasiswa ini lihat gitu ya. Karena kan kalau angkot itu 66 ya. 66 ya. Pernah kan nyupir angkot? Mikrolet 66 gitu ya. Pura-pura nggak tahu aja loh. Gitu. Kalau yang ini, yang merah apa? KPK loh sini. KWK 66 juga. Betul ya? Iya. Wah, pada nggak pakai naik angkot ya? Oke. Liatin gitu. Lalu si anak ini waktu nangis ditenangin, dipok-pok tenang, udah tenang. Lalu anak ini ngantuk lagi, dicubit lagi. Sampai 3 kali mahasiswa ini marah. Bu, saya itu mahasiswa fakultas hukum. Saya lihat ibu begini, saya bisa lapor polisi, ibu melakukan KDRT. Apa itu? Kekerasan dalam rumah tangga. Emang kenapa? Kata ibu. Saya lihat dari tadi. Ibu itu lihat. Si anak ibu kan mau tidur. Kok malah dicubit? Giliran nangis ibu pok supaya diem. Udah diem mau tidur. Cubit lagi. Nyakitin itu bu. Ibu sayang gak sih sama anak? Oh saya sangat sayang. Tapi kenapa ibu lakukan itu? Ibu jahat sekali. Nak, kamu tahu apa? Kami baru dari dokter dan hasil lab kata dokter, anak saya harus dibawa ke rumah sakit. Dan dokter bilang begini, ibu ingin anak ibu tetap selamat, tidak meninggal? Iya, apapun saya lakukan dok. Saran saya, jangan sampai tertidur sebelum sampai rumah sakit. Kamu tahu? Jadi dicubit supaya enggak tidur. Karena kalau tidur dia akan tidur selama-lamanya. Kelihatannya jahat enggak? Jahat. Tapi baik enggak? Baik.
Saya itu orang lapangan, jadi aduh saudara banyaklah intrik-intrik begitu. Ya. Tapi ada yang kelihatannya baik tapi jahat. Bapak Pendeta, saya benci banget sama mantan pacar saya. Kenapa? Saya pacaran sama dia, saya bayar uang kuliahnya, saya jadi tukang ojeknya, saya jemput dia. Dia menikahnya sama cowok lain. Lalu saya kesel Bapak Gembala. Lalu saya kesel Bapak Pendeta. Lalu saya lihat dia Bapak Pendeta ada di perapatan jalan. Lalu saya naik motor, saya lihat dia. Lalu saya udah kelewatan, saya muter balik Bapak Pendeta. Lalu saya ludahi itu mantan pacar saya. Lalu saya bilang, bagus, kamu ini senang banget, happy. Dia tundukkan kepala, dia bilang, saya menyesal Bapak Pendeta. Orang melakukan ludahin orang lain, lalu menyesal. Bagus gak? Bagus, belum tentu. Saya tanya, mengapa kamu menyesal meludahi mantan pacar kamu? Saya menyesal Bapak Pendeta, kenapa kaca helmnya enggak saya buka dulu? Kurang ajar kan saudara. Jadi waktu meludah balik lagi. Kurang ajar itu orang. Makanya saudara kalau Anda hidup, lihat kelihatannya baik, jangan stempel baik dulu. Ya, ada wakil gembala, pengerja, semua pengerja pindah keluar gereja. Tinggal hamba Tuhan, gembala sama pengerja yang setia ini. Orang-orang bilang hebat ya, pengerjanya setia. Yang lain keluar dari gereja, dia tetap. Oh kalau saya tenang dulu, saya nggak mau berkomentar dulu, diam dulu. Saudara tahu? 3 tahun kemudian gembalanya meninggal. Lalu mulailah kasak-kusuk siapa yang menggantikannya. Pengerja ini dengan percaya diri akan menjadi gembala, menggantikan gembala yang meninggal. Keputusan majelis yang jadi gembala adalah menantunya pendeta ini, gembala ini. Ini fakta kejadian betul-betul ya, bukan karangan. Dan saudara tahu, ketika yang menggantikan menjadi gembala itu menantunya, lalu pengerja ini gak jadi. Saudara apa yang dilakukan? Dia keluar gereja, bikin gereja lain. Hati-hati, ada orang kayaknya setia ya, lihat dulu waktu nanti. Kenapa setia? Yo setia karena nungguin gembalanya meninggal. Karena untuk gantiin, kurang ajar kan itu saudara. Ya saya orang lapangan sering menemukan hal-hal begitu. Tapi pesan saya itu. Yang pertama kalau Anda tahan godaan sangat bagus. Itu yang diharapkan Tuhan. Tapi kalau saya dan saudara tidak tahan godaan, jatuh dalam dosa, itu bukan tertutup rapat pintu. Tuhan membuka jalan, mengaku dosa, maka Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Pertahankan ini. Alkitab berkata, Yesus berkata, pergilah, janganlah berbuat dosa lagi. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Apa?
mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan mengasihi saudara yang tahan godaan. Tapi Tuhan juga mengasihi ketika engkau gagal dalam godaan. Dia seperti Bapa yang selalu menunggu si bungsu untuk kembali. Dan ketika si bungsu kembali, sang Bapa lari mendekatinya, memeluknya, menciumnya, memberikan cincin, alas kaki, jubah, bahkan dipestakannya. Allah memang mengasihi orang seperti Yusuf, tapi Allah juga mengasihi orang seperti Daud. Mengasihi. Jatuh dalam dosa bukan akhir segalanya, tapi bisa awal dari segalanya untuk kita bisa dipakai Tuhan. Mengaku dosa. Dia, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menjujurkan kita dari segala kejahatan. Jangan berbuat dosa lagi. Sekarang mungkin saya harus bicara. Mungkin suamimu pernah gagal menjadi suami yang baik. Pacarmu menjadi pacar yang gagal menjadi pacar yang baik. Istrimu menjadi istri yang gagal menjadi istri yang baik. Anak-anakmu, orang tuamu. Kalau Tuhan mengampuni mereka, why not? Kenapa kita tidak mengampuni mereka? Peluk kembali suamimu, peluk kembali istrimu, peluk kembali anak-anakmu, peluk kembali orang tuamu. Terimalah hamba-hamba Tuhan yang lain yang jatuh. Terimalah orang-orang yang lain, mungkin kakak adikmu. Kalau Tuhan mengampuni, kenapa kita tetap menyimpan dendam? Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Pulang dari tempat ini, ampuni mereka. Karena Tuhan sudah mengampuni mereka. Tuhan sudah melupakan segala dosa-dosanya, mengkuduskan, menyucikan segala kejahatan. Tuhan lebih dulu mengampuni saya dan saudara. Ayo ampuni orang lain yang tidak tahan godaan, yang telah jatuh dalam dosa. Sekali lagi, mengampuni, mengampuni. Orang yang jatuh dalam dosa butuh orang-orang yang memeluk kembali. Si bungsu yang telah jatuh dalam dosa membutuhkan pelukan sang ayah, ciuman sang ayah, penerimaan diri sang ayah. Terimalah mereka, rekan-rekan kita, kawan-kawan kita, keluarga kita yang mungkin tidak tahan godaan untuk kembali lagi kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan isi hati. Ampunilah kami, Yesus.
Di Tuhan, kalau di antara kami ada yang tahan godaan seperti Yusuf, orang yang seperti ini akan dipakai Tuhan dan ditinggikan dengan luar biasa. Tapi kalau ada di antara kami yang tidak tahan godaan, jatuh dalam dosa seperti Daud, ada pintu terbuka lebar. Jika engkau mengaku dosamu, maka Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Engkau akan memeluk kami kembali, memberikan kami cincin, memberikan kami alas kaki, memberikan kami jubah, bahkan kau memestakan kami. Kalau ada di antara kami seperti itu, kami mengaku dosa. Pakailah kami menjadi orang-orang yang seperti Yusuf. Dan akhirnya, kalau orang-orang yang tidak tahan banting, tidak tahan godaan itu adalah suami kami, istri kami, anak-anak kami, kakak adik kami, hamba Tuhan yang kami hormati, atau siapapun. Kalau Tuhan menerima mereka kembali yang jatuh dalam dosa, mengapa kami tidak mau menerimanya juga? Kami akan sebarkan pengampunan seperti Tuhan mengampuni kami. Berkati Ibu dan Bapak Gembala tempat ini, berkati para pelayan Tuhan dan seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Pas telat 1 menit, 1,5 menit ya. Oke, Ibu saya mohon maaf ya, saya ada khotbah lagi. Nanti saya balik lagi jam 12 untuk remaja ya. Remaja ibadahnya di hotel sana ya? Iya. Oh di lantai, bukan di hotel sana. Tuhan berkati. Ini saya bawa pulang aja? Oh enggak? Terima kasih Bapak Abram atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan dan dalam keluarga. Shalom Jemaat GBI Jelambar Timur, kiranya firman Tuhan yang baru kita dengar dapat terus mengubahkan setiap kehidupan kita untuk memiliki kekudusan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikut adalah rangkaian ibadah untuk sepanjang minggu ini. Siang ini Teen Sunday Service akan dilayani oleh Pendeta Abram Suala dengan tema The Call to be Christ-like, diadakan pada pukul 12 siang di Gedung 52, lantai 2. Dilanjutkan di hari Rabu 19 April 2023, para pasangan suami istri diundang untuk hadir dalam temu kompas yang diadakan secara online melalui Zoom pada pukul 7.30 malam dengan tema Sandwich Generation dengan pembicara Bapak Yakub Trihandoko. Mulai pertengahan minggu ini sampai minggu depan, kita akan memasuki masa liburan yang panjang. Berikut ini adalah beberapa ibadah yang diliburkan. Ibadah WBI pada tanggal 19 April dan 26 April diliburkan. Demikian juga ibadah doa Kamis pada tanggal 20 April diliburkan. Youth Community pada tanggal 22 April diliburkan. Teen Sunday Service pada tanggal 23 April diliburkan. Dan kita semua akan bergabung dalam ibadah raya pada tanggal 23 April 2023 pada pukul 8 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Tutu Sukendro dengan tema Live Like Jesus. Dan bagi adik-adik sekolah minggu, dapat mengikuti ibadah sekolah minggu secara online melalui akun YouTube GBI Jelambar Timur mulai pukul 8 pagi dan seterusnya. Selamat menikmati liburan bersama keluarga.
Tetap berhati-hati, jaga kesehatan, dan kiranya kita terus dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Happy Sunday and God bless you. From the ashes we rise to beautiful life. Hands lifted high, your majesty is our view. We are letting go of all the things that we went through. Now we are holding on to you, 'cause you will always lead us through. Jesus, we will take your hand, for you will lead us to the promise. Dimensi itu tapi itu level itu kan paling mau 8 juga itu kayak apa gitu loh tidak gitu loh kayak matchnya kamu main gitu juga. Seru banget. Oke, seru ya. Kan dari jam 3 kan kita main kan. Itu gamenya tuh banyak banget. Ada Uno, habis itu Skako, ada Mobile Legends juga. Pokoknya kalian iya, ada FIFA juga. Pokoknya kalian happy banget ya hari ini ya. Iya, seru banget. Seru ya. Pesan-pesannya itu seru banget ya. Jadi hari ini tuh banyak orang yang darinya nggak kenal jadi kenal gitu gara-gara beberapa games yang dilaksanakan. Oke, jadi saling mengenal satu sama lain ya. Ya baik sih, lumayan seru juga. Seru ya. Di sore ya, jam 3. Oke, betul, dari jam 3 sampai sekarang ya. Kalian Ya. capek nggak? Capek, lumayan. Lumayan capek ya. Terhibur banget. Pokoknya keren dah acara Games Night ini. Capek nggak? Capek ya? Capek tapi seru. Tapi kurang sih, masih kurang. Masih biasa loh ini ya. Iya. Game sih mungkin lebih banyak game-game online lainnya ya. Kan game online banyak tuh kayak misalnya Valorant gitu. Oke, terbanyak games yang bisa dimainin semua orang ya gitu ya. Rame-rame lah. Iya, yang bisa Oke, sip. Mungkin main durasinya. Terus mungkin kita coba main kayak WW gitu atau yang lebih rame lagi. Oke. Yang kita gerak deh badannya. Oke, sip. Haleluya, mau berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Biarlah firman yang kita dengar pada pagi hari ini boleh mengubahkan setiap kita. Apabila saat ini, hari-hari ini, mungkin ada dari kita yang masih terikat dan terbelenggu dosa. Mari kita datang kepada Yesus, karena hanya Yesus yang mampu melepaskan dan memulihkan hidup kita. Biarlah hidup kita boleh hari lepas hari, semakin diubahkan, semakin lebih baik, dan semakin serupa dengan Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saya mengucapkan selamat datang apabila ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah pagi ini. Selamat datang dan selamat bergabung. Dan apabila belum memiliki gereja tetap, boleh kembali mengikuti ibadah di tempat ini pada pukul 8 pagi dan menjadi bagian di dalam keluarga besar GBI Jelambar Timur. Baik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan akan diadakan 2 kali. Yang pertama adalah untuk operasional gereja dan yang kedua untuk masih memperlengkapi keperluan gedung gereja. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan melalui rekening GBI Jelambar Timur ataupun melalui scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dan sebelumnya mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Kembali kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan untuk kebesaran-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan.
Biarlah persembahan ini kami berikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini kami boleh memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita menghampiri hadirat Allah dengan hati yang penuh pengucapan syukur Bapa. Kami berterima kasih pada pagi hari ini Allah luar biasa. Menyatakan kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Bahwa Engkau selalu bersedia untuk menantikan kedatangan kami. Untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Engkau bersedia mengampuni kami dan menyucikan kami putih bagaikan salju. Bapa, terima kasih kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Marilah menyadarkan seluruh kami jemaat Tuhan di tempat ini.
Dikala ada dosa yang terselip di dalam hati kami, yang tidak diketahui siapapun juga, hanya mata Allah yang lihat. Belajarlah kami memberikan keberanian kepada kami untuk mengaku akan segala kesalahan kami di hadapan hadirat dan sesama kami. Allah bersedia mengampuni, Allah bersedia menerima kami, Allah bersedia memulihkan kami. Kami berterima kasih, kesempatan yang indah selalu Allah berikan kepada kami. Hamba percaya hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan berbicara terus dalam seluruh hati kami pada pagi hari ini. Yang telah mendengarkan firman Allah, biarlah hati kami selalu bernyala-nyala dengan mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa pagi ini kami boleh mendengarkan kasih Allah yang besar. Allah bersedia mengampuni dosa kami di saat kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mengaku segala kesalahan kami. Engkau mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Allah. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau masih jemaat Jelambar. Engkau memberikan firman yang menyegarkan dan menguatkan. Firman itu tidak berlalu begitu saja. Tapi berlaku dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Pada hari-hari libur ini Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam masa liburan ini mungkin mereka akan keluar kota dan sebagainya. Hamba mohon perlindungan Allah Tuhan bagi seluruh jemaat. Jika di antara mereka ada yang mengadakan kegiatan keluar, Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Dan Tuhan akan mengembalikan kami juga pada waktu yang telah ditentukan. Kami boleh berada di dalam bait Allah untuk tetap kembali bersekutu, memuji dan memuliakan bahkan meninggikan nama Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Allahku. Engkau ada di tengah kami, Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, Engkau memberi kekuatan kepada kami, Engkau menyembuhkan kami. Tuhan, terima kasih Allah, Engkau memberikan Tuhan kesegaran di dalam jiwa raga kami. Kami tidak bimbang memiliki Allah seperti Engkau, karena Engkau dahsyat di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sanggup memberikan pertolongan luar biasa bagi kami Bapa. Terima kasih Allah. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu pada sepanjang minggu ke dalam tangan-Mu. Kemanapun mereka berada Tuhan, hamba percaya tiada awan dan tiada api itu selalu ada di atas seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Menandakan bahwa Allah tidak lepaskan tangan daripada jemaat Jelambar, tapi Allah tetap menyertai dan memberikan perlindungan dimanapun mereka berada Allah. Terima kasih, kami naikkan syukur kepada Engkau Yesus, terpujilah nama Allah. Pada sepanjang hari ini kami tetap berada dalam perlindungan Allah. Pada pagi ini dikala ada yang datang dengan lemah, tubuh yang lemah, datang dengan sakit, datang kebimbang, kami percaya di dalam nama Yesus Allah memberikan pertolongan kepada kami. Allah memberikan kekuatan dan kelepasan kepada kami Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, inilah seluruh doa. Kalau dapat kami panjatkan ke hadapan hadirat Allah tidak dengan nama lain, kalau hanya dengan satu nama Yesus yang ajaib. Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Ajaib Tuhan.
Ibadah telah selesai, jemaat kembali dipersilakan duduk dan menunggu arahan dari Asher. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.